Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah telah memberikan kepada kita kesehatan. Kesehatan sehingga kita dapat melakukan kegiatan seperti biasanya dan melakukan presentasi tugas akhir proposal metodologi penelitian ini. Salawat bertangkaikan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad SAW yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang sangat berilmu pengetahuan. Penghormatan saya kepada Ibu Siti Rusdiana dan penghormatan saya kepada kawan-kawan yang seperjuangan lainnya. Baik, pada kali presentasikan tugas akhir saya yang bertemakan Rancangan Sistem Informasi Administrasi Keuangan Sekolah pada SMP Al-Fidyan School Aceh berbasis website. Pada rancangan ini, saya menggunakan bidang data mining. Sebelum saya melanjutkan, inti dari pembahasan pada proposal ini dibuat oleh saya sendiri yang bernama Lia Asmaliza yang mempunyai nomor induk mahasiswa 1808 1070 119 dengan dosen pembimbing Dr. Andes Siti Rusdiana MNND. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas 3 subbab. Yang pertama, ada pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga ada metode penelitian. Pada pendahuluan, saya akan menjelaskan beberapa pembahasan, di antaranya latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan dari penelitian, dan manfaat penelitian. Di mana latar belakang ini teknologi komputer digunakan untuk menunjang kualitas suatu pendidikan, mulai dari proses kegiatan pembelajaran hingga ke proses pengolahan data manajemen sekolah. SMP Al-Fidyan School Aceh ini merupakan salah satu instansi pendidikan yang selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dari waktu ke waktu. Mulai dari proses pencatatan yang ada di SMP Al-Fidyan School Aceh ini dalam pengolahan data transaksi siswa sehingga menyebabkan beberapa permasalahan seperti penumpukan berkas, sulitnya pencarian data, tidak sesuai data dan dari transaksi siswa dan harus dilakukan beberapa kali proses pencatatannya saat perlengkapan data serta diperlukan waktu yang tidak sedikit untuk pembuatan laporan tersebut. Nah, dari pembukaan kondisi tersebut, sistem keuangan yang saat ini sedang berjalan membuat para staf tata usaha kesulitan dalam melakukan pengolahan data administrasi keuangan dan keterlambatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya seperti penerimaan dan pengeluaran. Transaksi pembayaran registrasi siswa baru, laporan keuangan, rekapitulasi keuangan, pembayaran SPP, pembayaran ekstrakurikuler dan pembayaran uang-uang bagian yang lainnya. Nah, hasil dari penelitian ini nanti bakalan ada sistem informasi pengolahan data administrasi keuangan yang terkomputerisasi sehingga membantu dan mempermudah data dan mempercepat dalam pengolahan data pembayaran dan rekapitulasi laporan keuangan. Sekolah Al-Fidyan School Aceh ini merupakan salah satu sekolah swasta yang telah memakai perangkat komputer dalam menjalankan aktivitas kerjanya. Tetapi dalam penggunaannya belum secara menyeluruh, seperti dalam pembuatan surat-surat dan laporan-laporan serta dalam pengolahan data yang masih menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel, sehingga data-datanya masih belum tersusun secara rapi yang dapat menyebabkan terlambatnya pembuatan laporan. Dari tes sistem informasi ini akan membantu Departemen Keuangan dalam mengelola keuangan administrasi dan mempercepat pembuatan laporan transaksi. Nah, dari sekian lembaga pendidikan sangat memerlukan pengolahan administrasi yang baik untuk melayani kebutuhan masyarakat. Pengolahan administrasi seperti administrasi keuangan dapat dilakukan pencatatan
dalam buku besar karena proses dapat menyita waktu. Sering terjadi kekeliruan dan penyimpanan data masih berupa arsip. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dibuat suatu sistem informasi yang terkomputerisasi. Nah, sebagai solusi dari permasalahan penelitian ini, maka penyajian sistem informasi yang akan mengurangi permasalahan seperti yang saya jelaskan tadi. Oleh karena itu, saya sendiri tertarik untuk membangun suatu sistem informasi yang mana dengan judul besarnya yaitu Sistem Informasi Administrasi Pembayaran Sekolah pada SMP Al-Fidyan School Aceh. Nah, yang kedua ada rumusan masalah. Di antara masalah yang lainnya, masalah yang pertama yaitu bagaimana sih cara meyakinkan perencanaan sekolah Al-Fidyan School ini? Apakah mereka akan setuju dengan penelitian saya? Yang kedua, bagaimanakah proses dalam menjalankan sistem informasi ini? Apakah dia akan bisa berjalan dengan lancar? Nah, yang ketiga, bagaimana website ini dapat memudahkan pengguna yang tepat, yaitu dari pihak sekolah Al-Fidyan ini sendiri, saya bisa memuaskan kinerja saya ini, yaitu rancangan saya untuk memudahkan penggunaan yang tepat bagi mereka. Nah, yang ketiga, ada tujuan yang mana pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bisnis proses pada SMP Al-Fidyan ini. Yang kedua, untuk memberikan solusi terhadap kendala-kendala pada permasalahan administrasi keuangan SMP di Al-Fidyan School Aceh ini. Dan selanjutnya, untuk membangun suatu software basis data mengenai administrasi keuangan pembayaran ini. Nah, dari tujuan tersebut, besar sekali harapan saya untuk membangun sebuah rancangan sistem informasi administrasi ini. Apa sih manfaat dari rancangan yang akan dibuat ini, dari website yang akan dibuat ini? Nah, rancangannya divisi tata usaha, kesiswaan, kurikulum, dan guru menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan sistem pengolahan data. Sistem pengolahan data yaitu secara lebih mudah dan efektif. Dan yang kedua, manfaatnya itu divisi dari keuangan dalam mendata pembayaran administrasi yang dilakukan oleh siswa sehingga bisa dengan cepat mengetahui siswa sudah atau belum melakukan pembayaran administrasi. Nah, nanti dia bakalan dengan otomatis jika dari pihak siswanya sudah membayar administrasi ini, maka dari pihak sekolahnya mereka bakalan mendapat pemberitahuannya gitu. Jadi mereka nggak susah-susah untuk ngecek satu persatu data-data yang diarsip tadi. Selanjutnya, manfaatnya itu untuk memudahkan pihak mahasiswa atau pihak penggunanya dalam proses transfer data siswa yang harus membayar administrasinya. Nah, selanjutnya pada subbab yang kedua terdapat tinjauan pustaka. Apa sih administrasi itu? Administrasi itu adalah sebuah usaha perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian serta aktivitas pergerakan yang berhubungan secara langsung dengan pengaturan pada kebijakan supaya apa? Supaya bisa mencapai tujuannya. Jadi, administrasi ini tidak hanya melibatkan satu orang saja, tapi dia juga melibatkan 2 orang atau lebih dari 2 orang tersebut. Jadi, administrasi ini tidak akan berjalan dengan satu orang saja, tetapi dia juga membutuhkan 2 orang hingga beberapa orang untuk menyelesaikan dengan mudah. Nah, administrasi ini kan suatu pekerjaan atau kegiatan yang yaitu suatu pekerjaan administrasi ini
merupakan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan pencatatan, pembukuan, pelaporan, atau seperti laporan pelayanan dan sebagainya, yang secara sistematisnya untuk mencapai tujuan, untuk mencapai sebuah dan ada informasi juga keuangan. Nah, pada penelitian ini saya akan memfokuskan pada unsur keuangannya saja. Namun juga mencangkup semua unsur-unsur yang ada pada administrasi ini. Sebagaimana yang saya bilang tadi, saya menggunakan bidang data mining untuk lebih mudah dalam membuat penelitian saya ini dengan menggunakan banyak pelaporan dan data-data. Selanjutnya, CSS, yang mana CSS ini singkatan dari Cascading Style Sheets, yaitu skrip yang digunakan untuk mengatur desain website. Walaupun HTML mempunyai kemampuan untuk mengatur tampilan website, namun kemampuannya sangat terbatas. Fungsi CSS ini yaitu memberikan pengaturan yang lebih lengkap daripada struktur website yang dibuat dengan HTML dan terlihat lebih rapi, juga indah. Nah, dengan bantuan CSS ini, saya akan menggunakan bahasa CSS ini untuk memudahkan saya, dan selanjutnya terdapat SAMPP, yang mana yang dapat menjadikan komputer menjadi sebuah server. Apa sih fungsi SAMPP ini? Fungsinya untuk membuat jaringan lokal, dalam artiannya kita dapat membuat website secara offline untuk masa coba-coba di komputer sendiri. Tapi lebih mudahnya jika melakukan dengan cara online, ya. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Pada metode penelitian ini terdapat tempat dan waktu pelaksanaannya, di mana pada penelitian ini saya akan mengambil tempat di mana, yaitu di sekolah Al-Fidyan School Aceh yang bertempatan di Lampanurut, Aceh Besar. Dan waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai dari tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020. Selanjutnya, alat dan bahan. Nah, alat yang digunakan seperti perangkat lunak dan perangkat keras. Di sini terdapat perangkat keras. Saya akan menggunakan komputer atau laptop 4GB random access memory RAM. Yang kedua, printer dokumen untuk mencetak laporan lebih mudah. Yang selanjutnya terdapat perangkat lunak, yaitu yang saya pakai ada Microsoft Visual Studio Code, ada juga SQL Server Management, dan juga SAMPP, dan yang terakhir ada Adobe Photoshop. Selanjutnya juga spesifikasi bahan atau data yang digunakan berupa transportasi, email, situs resmi, koordinat lokasi, dan data admin sekolah Al-Fidyan School Aceh. Nah, selanjutnya terdapat metode pengumpulan data. Dari metode pengumpulan data ini, saya menggunakan 5 metode, di mana di antaranya terdapat wawancara, yaitu dalam penelitian ini saya menggunakan metode wawancara, yang mana untuk menanyakan kepada pengurus sekolah Al-Fidyan ini dengan bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan dari segi pengenalan luasnya. Pada teknik wawancara ini, saya akan menanyakan langsung kepada pihak pengurus untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat dan yang lebih detail secara meluasnya dari segi kekurangan dan kelebihan serta kebutuhan yang terdapat pada sekolah tersebut. Nah, yang kedua, saya melakukan metode observasi, yang mana di sini saya akan mengamati secara langsung ke lapangan atau ke sekolahnya sendiri supaya data yang dikumpulkan lebih akurat untuk bahan yang akan saya teliti. Nah, hasil dari observasi ini sendiri dapat disimpulkan, yaitu pengumpulan data dari luar atau donatur masih menggunakan metode manual seperti pencatatan di buku dan hanya perjanjian secara lisan saja. Dan ini menimbulkan permasalahan seperti sulit bagi pengurus untuk berkreatif dalam melihat data yang mereview data secara manual. Nah, yaitu
dengan cara website ini mereka bisa melakukannya dengan lebih mudah. Nah, yang ketiga, saya juga menggunakan metode kuesioner, yang mana yang bertujuan untuk memudahkan dan mengumpulkan data secara tidak langsung atau dengan cara lisan. Pada kuesioner ini berisi dari daftar pertanyaan yang dibutuhkan dan diberikan kepada responden untuk dijawab. Yang keempat, saya menggunakan studi literatur, yaitu dengan cara mempelajari data-data dan informasi-informasi yang melalui dokumen-dokumen dalam proses administrasi pembayaran, buku, dan jurnal penelitian yang berhubungan. Nah, saya memakai metode yang terakhir, yaitu metode dokumentasi, yang mana dokumentasi ini dibuat untuk hasil kerja atau dokumentasi hasil kerja yang sudah dilakukan pada tahap proses dan hasil dari penelitian ini. Nah, saya sudah menjelaskan tempat dan waktu, alat bahan, dan juga metode pengumpulan data. Selanjutnya saya akan menjelaskan rincian biaya penelitian yang saya lakukan ini. Nah, di sini terdapat 6 material yang saya gunakan, di antaranya laptop, akses internet, pencetakan satu laporan, ada server hosting, hard disk 500 GB dan flash disk 8 GB. Nah, baik, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan dan yang bisa saya jelaskan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan cepat berakhirnya wabah yang melandai kita ini. Oke, hanya sampai di sini saja. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.